warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7 A, B, C, D, dan E. Selamat bertemu lagi dengan PJJ Bimbingan Konseling dengan Bu Heni. Mudah-mudahan kalian semua masih selalu semangat dalam mengikuti PJJ dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan yang ke-9 kali ini, nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh pergaulan remaja. Mari kita ikuti PowerPoint berikut ini. Ya. Materi untuk minggu ini yaitu pengaruh pergaulan remaja, di mana pada usia kalian kelas 7 kalian memasuki usia remaja. Sebelum Ibu lebih lanjut menyampaikan materi, kita lihat dulu ya bahwa pendidikan itu ada 3 macam. Ini sebelum ke pengaruh pergaulan remaja ya. Jadi kalian harus mengetahui dulu pendidikan informal. Karena nanti semuanya akan berpengaruh ke pergaulan remaja. Seorang siswa yang mempunyai pendidikan informal atau pendidikan keluarga yang baik, ya, karena pendidikan yang pertama dan utama itu adalah pendidikan dari keluarga. Jadi bagaimana keluarga kalian menciptakan suasana yang baik sehingga nanti itu akan membawa kalian dalam bergaul, ya. Jadi di sini ada pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Kemudian yang kedua ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu contohnya kursus, ya, atau mungkin bimbel. Jadi kalau kalian mempunyai kegiatan kursus ya di mana saja, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kalian bergaul. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah pendidikan formal atau pendidikan yang dilakukan di sekolah seperti kalian. Cuma karena sekarang masa pandemi jadi kalian belajarnya dari rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya. Jadi ketiga pendidikan tadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan pergaulan remaja bagi kalian. Nah di sini pengertian remaja, kalian harus tahu bahwa remaja itu memang sosok manusia yang dinamis, penuh gejolak, emosional, dan sebagainya ya. Jadi kalau remaja itu dikatakan yang paling banyak aneh-aneh atau tingkah lakunya. Ya. Di situ nanti akan terlihat emosionalnya, ya, akan terlihat bagaimana perubahan yang drastis baik dari fisik maupun psikis. Kalau tidak salah Bu Guru pernah menyampaikan ciri-ciri remaja atau pubertas dulu ya, pernah ya. Jadi kalian harus paham dulu pengertian remaja karena memang remaja itu masa yang paling indah tetapi masa yang paling rawan. Rawan itu ya berbahaya ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang remaja? Kelas 7 sekali lagi karena sudah mulai beranjak remaja, diharapkan bisa mempunyai sikap atau kepribadian yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ibu rasa ketika kalian sudah mulai masuk kelas 7 walaupun kita belum pernah ketemu muka ya, bertatap muka, tetapi tadi kita kembali ke pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kalian di rumah. Pasti kalian sudah bisa memahami mana perbuatan yang positif dan mana perbuatan yang negatif. Mana perilaku yang menunjukkan hal-hal yang bisa kamu lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam pergaulannya, remaja akan mencari identitas diri, mulai dari memilih banyak teman dan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan teman sebaya.
Maka kalian harus eh, bisa menyeleksi, ya. Tidak semua teman itu eh, kita contoh, ya. Maka prinsipnya kalian mempunyai kepribadian yang kuat, mempunyai iman yang kuat, mempunyai prinsip hidup yang kuat, sehingga kalau kalian diajak oleh teman yang tidak benar, ya kalian bisa menolak. Ya. Jadi pengaruh hubungan dengan teman itu bisa mempengaruhi perilaku baik yang positif maupun yang negatif. Contoh, kalau teman kamu rajin mengerjakan tugas PJJ, ya, kamu akan termotivasi atau wah kok teman saya bisa melakukan kenapa saya tidak? Maka kamu harus bisa eh, mempunyai semangat. Ya. Wah saya harus bisa mengerjakan tugas PJJ dan mendapatkan nilai yang lebih banyak dari teman-teman. Ya. Jadi di sini penting sekali kalian bisa menilai ya, dalam arti harus tahu mana sifat, sikap, dan perilaku teman kalian yang baik, yang harus kamu contoh, dan mana yang negatif, yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, ini ada pengaruhnya ya, pengaruh positif dari hubungan dengan teman sebaya. Teman sebaya itu ya teman sekolah ya, kalau kelas 7 ya teman sebayanya ya teman-teman kamu yang sama-sama kelas 7. Pengaruh positif dari hubungan dengan teman sebaya itu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar sehingga bisa meraih prestasi belajar dengan baik. Walaupun ibu belum pernah ketemu muka, ketemu wajah dengan kalian, paling tidak ibu sudah hafal ya, mana siswa yang sering bertanya, entah itu bertanya di GC, di Google Classroom ataupun di WA. Ya, itu juga sudah menunjukkan bahwa kalian mempunyai motivasi belajar. Namun ada juga siswa yang tanya terus ya, itu kalau ibu pikir kurang fokus ya. Artinya mungkin, oh iya ini pernah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Ya. Jadi tolong kamu bisa eh, berteman dengan teman kamu yang sama-sama suka belajar. Ya. Kemudian dapat meningkatkan pengembangan bakat pada remaja. Ini sama, ya, sama prinsipnya sama. Ketika teman kamu mempunyai hobi yang sama dengan kalian, oh ya itu dia suka menyanyi, ah saya juga suka, yuk kita belajar bareng. Ya. Kemudian mengisi waktu pada kegiatan yang positif. Jadi sekali lagi yang namanya berteman dengan teman sebaya itu pengaruhnya sangat besar sekali pada perkembangan kepribadian kalian. Ya. Yang penting kalian bisa membedakan, ya, memahami mana yang baik, mana yang tidak. Dapat mengembangkan sikap yang berkarakter. Berkarakter itu ramah, sopan, suka menolong, jujur dan lain-lain. Ya, segala sesuatu yang baik. Kemudian dapat mencetak pribadi yang menyenangkan sehingga disenangi banyak orang. Misalnya teman sebaya, orang tua maupun guru. Di sini saya yakin selama hampir sejak Juli, Agustus, September, 3 bulan ini, kalian sudah bisa merasakan, oh ini Pak Guru, Bu Guru yang menyenangkan ketika saya bertanya terus dijawab. Ya. Kemudian teman-teman saya, ada teman-teman kamu yang mungkin mengajak kamu untuk berbuat yang tidak baik, ya tidak usah dituruti. Kamu punya prinsip hidup sendiri. Begitu ya, jadi harus bisa memahami. Nah, pengaruh yang negatif, apakah ada Bu? Ada, ternyata ada. Prinsip silahkan kamu berteman dengan sebanyak-banyaknya teman. Ya. Boleh berteman dengan lain sekolah ya boleh, dengan lain jenis ya boleh. Namun kamu harus lihat ya, apakah teman kamu itu baik atau
tidak. Nah, pengaruh negatif dari hubungan dengan teman sebaya itu juga ada ya. Yang pertama sering melanggar tata tertib sekolah, membolos sekolah, pulang sekolah tanpa izin. Nah, karena sekarang tidak tatap muka, karena kita PJJ, yang mungkin membolosnya itu mungkin tidak mengerjakan tugas PJJ. Bapak Ibu guru yang memberikan materi PJJ itu selalu memberikan tugas, walaupun tugasnya itu kan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama. Anak-anak yang rajin mengerjakan tugas itu sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan dalam 3 bulan ini. Ya, kalau seandainya teman kalian mengajak untuk yuk tidak usah sekali-kali tidak usah mengerjakan PJJ, nah kamu bisa menilai sendiri apakah teman kamu itu positif atau negatif. Ya. Kemudian yang kedua melakukan tindakan yang merusak milik orang lain atau merusak fasilitas umum. Ya, misalnya mencoret-coret atau vandalisme ya, itu menggambar-gambar di tempat yang umum nanti menjadi tidak indah. Kalau memang ada lomba menggambar, silahkan diikuti. Tapi kalau tidak merupakan sebuah lomba ya sebaiknya tidak usah mencoret-coret atau menggambar yang bukan pada tempatnya. Apalagi dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, karena PJJ Bu Guru mungkin tidak pernah melihat ada anak yang menulis-nulis di tembok. Ya, biasanya seperti itu, menulis di kamar mandi, di meja atau di bangku di kelas ya dan sebagainya. Kemudian walaupun kita tidak pernah ketemu, ya tolong usahakan untuk ya berkata-kata yang baik ya. Kemudian saling membantu ya, saling membantu dengan teman. Entah itu teman sekelas atau teman yang beda kelas tidak masalah ya. Kemudian yang ketiga, membentuk geng atau perkumpulan teman sebaya yang cenderung melakukan kegiatan negatif. Ya misalnya yuk merokok, yuk minum minuman keras atau kebut-kebutan dengan motor. Ini membentuk geng atau kelompok itu sebenarnya boleh-boleh saja, hanya aktivitas di dalamnya itu positif atau negatif. Kalau kalian membentuk kelompok belajar silahkan mengerjakan PJJ dengan bersama-sama itu sangat baik sekali. Tapi kalau membentuk geng untuk yuk nanti pergi kemana, nah itu yang tidak baik. Ya, jadi ini materi yang Ibu sampaikan tidak usah banyak-banyak, simpel saja. Pada prinsipnya kalian silahkan mengikuti semua aktivitas PJJ yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Nilai itu tidak mesti harus 100, tapi mengerjakan. Ada usaha untuk kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan ke-9 ini. Sekali lagi tetap semangat untuk mengerjakan atau mengikuti materi PJJ dari rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Demikian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.